Dan salah satu ya cara saya yang kemarin saya pakai buat sembuh itu adalah benar-benar misalnya gini, dengerin musik yang bikin senang gitu. Dynamite-nya BTS itu benar-benar sangat membantu misalnya. Jadi dengerin lagu-lagunya kayak gitu. Jangan dengerin lagu-lagu melo. Jangan hubungin mantan. Itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Buat para nakes juga, kalau pasiennya agak-agak gila gitu, ditanggepin aja gitu. Gak apa-apa. Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya Sarah Monica di acara Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Kali ini tema yang kita bahas adalah mengenai ketahanan dan pergulatan penyintas COVID-19 dengan narasumber kita, Mbak Inai Wahid. Kalau kita menelusuri bagaimana virus corona ini pertama kali muncul di tahun Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan kemudian di Januari 2020 WHO telah menetapkan virus ini sebagai pandemi dunia karena sudah menyebar begitu cepat di negara-negara belahan dunia. Dan bahkan di Indonesia sendiri, virus corona atau COVID-19 telah mewabah dan muncul pertama kali di Maret 2020. Berbagai kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, terlepas dari pro dan kontra, bergesekan dengan kepentingan ekonomi, ternyata tidak cukup mampu untuk meredam kasus ini. Hari demi hari jiwa dan korban demi korban jiwa berjatuhan. Bahkan untuk saat ini, setelah 1 tahun kita menderita pandemi, circle-nya sudah sampai ke circle terdekat kita, ke kolega, sahabat, dan bahkan ke keluarga kita. Nah, untuk malam ini kita akan berbincang dengan Mbak Ina ya, karena beliau sebagai salah satu penyintas COVID-19, kita akan berbagi pengalaman bagaimana Mbak Ina ya mengalami masa-masa krisis saat itu. Mari kita sapa Mbak Ina ya. Halo Mbak. Hai Sarah, hai semuanya. Wow, ini langsung naik loh viewersnya. Nonton nggak? Hai. Mbak, gimana kabarnya? Ya gitu deh. Belum. Ini tadi saya posting waktu keluar dari RS gitu ya. Terus semua orang kayak langsung bilang, wah akhirnya udah sembuh. Belum. Saya belum berani ngomong gitu karena masih harus nunggu swab terakhir. Swab terakhir itu insya Allah besok. Kapan? Jadi tolong didoakan saja hasilnya negatif gitu. Amin. Lah Mbak, itu gimana ceritanya sih? Kurusan loh. Gimana? Ini malah sebenarnya saya makan terus sama dokternya gitu. Jadi ini malah sebenarnya agak naik berat badannya. Oh gitu ya. Tapi kayak dari muka tuh lebih tirus gitu loh Mbak. Dari perut enggak? Aduh, senang sekali bisa berbincang sama Mbak Inayah nih yang sangat ceria. Dan langsung naik kan viewersnya. Karena itu salah satu kunci. Nanti saya mau ngomongin itu juga. Oke, siap. Kalau kita ngomongin COVID, saya mau ngomongin itu juga. Ya, Mbak, boleh mungkin Mbak berbagi dari awal mulanya kenapa sih kok tiba-tiba gitu ya? Padahal kan Mbak Inayah sangat strict. Apa? Saya mau mana nih? Ada orang yang tadi ini komen nih barusan katanya kayak perempuan. Hey, Melanie Subono, kamu hati-hati ya komennya ya. Oh iya Mbak Melanie. Waduh. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya Mbak Sarah nanya gimana awalnya kena? Iya. Karena kan lumayan strict tuh Mbak Inay. Saya bukan cuma lumayan strict, saya termasuk orang yang sangat paranoid. Jadi karena di rumah ada ibu gitu, yang iya itu masalahnya. Usianya udah cerita ya. Usianya udah rentan dan punya comorbid. Jadi karena saya tinggal dengan ibu, saya strict banget
gitu. Saya nggak pernah keluar rumah gitu. Jadi selama 10 bulan kemarin tahun 2020 itu kita mulai dari bulan Maret ya gitu pandemi, itu saya sama sekali saya hanya keluar rumah 4 kali. Itu pun untuk alasan-alasan yang sangat urgent yang nggak bisa ditinggal. Jadi kayak om saya meninggal gitu, terus ada juga kayak ke ATM untuk beberapa menit gitu, terus pernah juga akhirnya membeli melakukan hal esensial seperti belanja ke supermarket yang cuma saya lakukan sekali karena saya langsung stres karena kayak ada di zona perang kalau buat saya ketakutan sendiri. Nah, jadi saya nggak pernah keluar. Saya juga orangnya tipikal yang semua disemprot gitu. Jadi kalau ditanya, kalau masyarakat nanya, saya kena dari mana, saya nggak tahu jawabannya. Sampai hari ini kami nggak tahu jawabannya. Karena saya dan kakak-kakak berusaha untuk nge-trace ya. Karena kan kita perlu tracing. Takutnya nanti ada yang saya bersentuhan dengan mereka terus kena dan segala macam ya. Nah, atau mengenai yang lain gitu. Itu I love you juga. Siapa tadi Mas atau Mbak tadi bilang I love you. Apa namanya? Terima kasih Mbak Eva. Sehat selalu juga. Nah, apa namanya? Kami berusaha ngetes dan nggak ketemu. Jadi kayak ini dapetnya dari mana nggak ketemu. Sampai akhirnya salah satu dokter saya kan masih di rumah sakit, saya masih ini gimana nih dok, saya nggak tahu kenanya dari mana. Dokternya sampai udah nggak usah dipikirin kenanya dari mana. Udah kena kan ya udahlah gitu. Jadi kalau masalah nanya saya nggak tahu jawabannya dari mana, tapi yang pasti itu jadi pelajaran besar buat saya bahwa yang tinggal di dalam rumah pun masih punya kans untuk kena, apalagi yang keluar-keluar. Iya. Mbak, tapi sebenarnya nih ya, jujur, saya tuh awalnya agak segan juga minta Mbak Inai untuk share pengalaman ya ini terkait dengan kena COVID ini, Mbak, karena takutnya malah tersinggung. Ternyata Mbak Inai malah happy-happy aja ya untuk berbagi. Kenapa harus tersinggung? Gak tahu, mungkin karena saya kan gak enakan aja, Mbak. Ini banyak banget ya yang ngomong apa namanya kayak karena ada stigma dan segala macam. Saya ya, beberapa kali dokter saya tuh ada dokter saya nongol, "Hai dokters." Ada dokter saya tuh nongol juga tuh. Dokter-dokternya juga nontonin gitu ya. Apa namanya? Mereka sempat bilang, "Mbak, cerita aja gitu di sosial media kalau kena COVID itu bukan sesuatu yang aib gitu." Karena ternyata banyak banget yang anggap itu aib. Iya. Bentar, Mbak, kayaknya agak loading. Ternyata, maksud saya dulu sempat punya pikiran bahwa kalau orang kena COVID itu apa, dia nggak bertanggung jawab, mungkin dia keluar, dia masih sibuk keluar. Ternyata enggak gitu. Jadi ada banyak alasan, ada banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa tinggal di rumah. Mbak, terkait dengan gejala nih, tadi kan kita terakhir bahas gejala. Gejala apa aja sih yang dirasakan oleh Mbak Inai? Gejala yang aku rasain itu gejala yang aku rasain anosmia, nggak bisa nyium ya, terutama mencium bau-bau ini apa namanya bau-bau perselingkuhan itu nggak bisa. Bau-bau konspirasi gitu nggak bisa. Terus nggak bisa nggak bisa ngerasa makanan. Jadi kayak makanan tuh cuman ada manis, asin, pahit. Itu setelah hari kesekian itu rasanya cuma ada itu gitu. Nah, terus sama di beberapa titik ada sakit apa namanya dadanya sakit gitu di beberapa titik gitu. Nah, ini terkait apa namanya gejala. Jadi saya kan sebenarnya swabnya, aduh maaf ya, ini ada beberapa orang yang mendistract. Ada beberapa dokter yang ada. Jadi terkait gejala
ini ada ya. Jadi aku kan sebenarnya ya, kemarin sudah tes dan negatif. Lagi nunggu nih gitu. Swab yang terakhir, moga-moga negatif lagi gitu. Sehingga dinyatakan sembuh gitu. Nah, tapi bahkan setelah negatif pun aku masih merasakan gejala gitu. Jadi misalnya masih merasakan di beberapa titik dadanya sakit gitu. Jadi ini apa ya? Kemarin dokter bilang mungkin ada kemungkinan 3 sampai 6 bulan lagi mungkin masih akan merasakan hal kayak gini gitu. Wah, lumayan lama ya. 3 sampai 6 bulan lagi. Tapi ada yang nanya tuh tadi. Ada yang nanya dari Wijaya Sari, tapi hatinya nggak sakit kan, Mbak? Yang sakit dadanya aja. Ayo Wijaya, tolong ya. Nah ini yang suka ngadi-ngadi deh. Ngadi-ngadi. Mbak, gimana perasaan Mbak Inai ketika kemudian terkonfirmasi positif? Gini, ketika terkonfirmasi positif, yang ada di kepala saya pertama kali adalah, saya mesti ngapain ya? Okay. Dan tampaknya saya bukan satu-satunya orang yang berpikir kayak gitu. Gitu. Saya positif, terus saya mesti ngapain? Gitu. Itu adalah kebingungan saya paling besar. Gitu. Kayak disorientasi gitu ya? Bukan kayak disorientasi, tapi lebih ke yang nggak tahu mesti ngapain. Ya udah sekarang saya positif nih. Terus saya mesti kemana, mesti ngapain, apa yang mesti saya lakukan gitu. Nah ini juga kayaknya jadi sesuatu yang apa ya, yang mungkin untuk banyak orang dia nggak tahu mesti kemana, mesti ngapain gitu. Jadi yang akhirnya kemarin saya lakukan, saya kan termasuk orang yang cukup beruntung ya, punya akses informasi kepada kesehatan gitu. Jadi ya sudah, yang kemarin saya lakukan begitu dapat fix dikasih tahu nih apa namanya positif gitu ya, ya udah akhirnya kemudian nanya ke dokter gitu. Jadi saya mesti ngapain, saya mesti kemana, kalau saya harus isoman apa yang mesti saya lakukan, kalau emang saya mesti minum obat misalnya apa yang mesti saya minum gitu ya. Nah ini juga banyak banget yang orang mungkin kebingungan gitu. Jadi yang bisa dilakukan pertama kali adalah reach out atau mencari sumber informasi medis gitu. Kalau bisa ngubungin dokter, kalau bisa ke puskesmas atau ke apa paskes ya ke paskes gitu. Masalah nanti setelah pemeriksaan nanti pilihannya kemudian bisa milih untuk isoman atau ternyata perlu perlu dibawa diperiksa di vaskes maksudnya perlu dirawat inap apa segala macam, itu nanti setelah bisa dapat informasi lanjutannya itu tadi gitu. Nah, Mbak Inai sendiri di mana Mbak karantinanya? Saya kemarin di RSUI. Oh, saya di Jadi akhirnya saya memilih untuk dikarantina di RSUI karena itu lebih mudah, karena ada ibu di rumah dan segala macam gitu kan, supaya juga nggak kemana-mana, maksudnya kayak nggak menulari atau apapun gitu. Akhirnya ya sudah, dan dipilihlah di RSUI karena dekat dengan rumah dan ya ada dan karena ada ruangan yang kosong. Itu juga karena jadi salah satu problem saat ini. Iya. Karena rumah sakit ini penuh semua. Banyak yang penuh gitu. Ya. Betul. Terus ya mungkin posisi Mbak ini beruntung karena ada dokter pribadi gitu kan ya yang bisa suggest untuk minum obat apa atau vitamin apa. Nah kalau dari Mbak Ida bisa ngasih saran-saran nih buat teman-teman yang kira-kira lagi nonton, dan apa sih sebenarnya yang bisa mudah didapatkan gitu dalam hal vitamin atau obat agar biar cepat sembuh gitu loh Mbak. Sebenarnya gini, kalau secara umum kan nggak ada itu namanya obat COVID. Ini saya menemukan salah satu ini juga nih, fakta, semangat Mas Rizal. Salah satu fakta unik gitu. Pada saat mengalami jadi pasien COVID gitu ya, begitu saya dinyatakan COVID gitu,
itu banyak banget orang yang kemudian langsung ini apa namanya ngubungin saya gitu kan. Oh terus yang kayak aduh Nay, sakit ya semoga cepat sembuh dan bla 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 segala macam gitu. Nah ada satu yang menarik yang saya perhatikan itu banyak banget ya saya orang-orang yang kemudian sebenarnya nggak kena COVID, belum tidak mengalami COVID gitu ya. Itu kemudian langsung memberikan informasi panjang banget. Wah minum ini, minum ini, minum. Oh nanti kita kirimin ini konsumsi ini segala macam. Padahal sebenarnya udah ikutin aja apa kata dokter gitu. Karena mungkin tahu gitu. Karena ada gejala-gejala yang tiap orang mungkin beda-beda gitu. Betul. Dan itu harus disesuaikan ya. Nah, jadi kalau kamu nanya apa yang mesti dikonsumsi segala macam, standarnya sih vitamin, gitu. Standarnya vitamin. Tapi saya sendiri nggak punya kapasitas untuk bilang vitamin ini loh yang mesti diminum, vitamin atau makan ini atau makan itu. Yang pasti makan yang proper. Kita butuh nutrisi. Kayaknya saya ngomong ini bentar lagi diledekin sama dokter. Kita butuh nutrisi. Apa namanya? Jadi makanya dokter saya sampai bilang, udah makan semuanya, apa aja dimakan. Ya udah dimakan. Saya ingat banget hari pertama begitu kita COVID kan saya anosmia ya nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa punya penciuman. Saya tuh ingat banget saya lagi berusaha untuk bikin roti. Terus saya nggak bisa menemukan apa namanya olesan roti yang tepat gitu. Jadi saya bilang gini, oh ini olesan rotinya mana nih, kok nggak ketemu gitu. Ya kalau nggak enak. Terus habis itu saya mikir, lo on, jelas-jelas lo nggak bisa ngerasain apa-apa, dikasih apapun lo nggak ngerasain apa-apa, ya udah sih makan aja gitu. Jadi ya udah habis itu saya makan aja. Jadi percuma juga ya. Udah lah makan aja gitu. Makan yang proper tuh bagaimana Mbak? Oke ada yang nanya. Iya. Gimana tuh? Makan yang proper itu gimana? Yang bernutrisi, gitu. Yang penting makan dulu. Ini normatif nih kayaknya. Jawabannya normatif nih. Ya makannya jangan yang aneh-aneh juga sih, maksudnya. Ya kadang-kadang gini, ada beberapa teman saya yang kena, terus kemudian mereka nggak pengen makan, gitu. Jadi beberapa dokter itu kemudian bilang ya udah sih dia mau makan apa aja juga kasih aja, yang penting dia mau makan dulu gitu. Apa namanya jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting makan dulu. Ada teman saya yang dia nggak bisa makan sama sekali, jadi setiap dia makan terus kemudian muntah dan segala macam, ya udah pokoknya apa yang dia bisa makan, dia cuma bisa minum jus, ya udah dia minum jus itu aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya kalau emang kita bisa apa namanya kalau misalnya isoman terus isoman dan kemudian kita sendiri gitu ya pilihlah makanan-makanan yang bernutrisi kalau bisa gitu, yang proper dan juga ikutin jam makan gitu, jadi makan sehari 3 kali, jangan sampai di skip. Mbak, itu gimana posisinya ketika disuruh makan yang proper 3 kali sehari? Itu bertentangan nggak dengan program dietnya Mbak Inai? Merasa bersalah nggak? Halo Mbak. Mbak, kepotong nggak pertanyaan saya? Saya nggak punya program berat badan sebenarnya gitu saya. Saya nggak lagi dalam program penurunan berat badan dan segala macam gitu. Tapi memang karena selama pandemi itu saya emang karena saya parno banget, jadinya akhirnya saya tuh kalau makan jadi ribet gitu. Dan karena saya ngalamin asam lambung parah banget selama pandemi, bukan pada saat selama COVID, tapi selama pandemi saya jadi kena asam lambung, dan itu menyebabkan saya jadi kayak suka makan dan segala macam, dan saya ngalamin turun berat badan banyak banget, sekitar 15 kiloan gitu. Nah iya itu jadi sebenarnya bukan karena saya diet atau apapun. Karena emang bener-bener kelihatan kurus sih ya.
sekarang. I'm not a part of the diet culture gitu. Nah, itu juga jadi problem karena saya kemudian jadi nggak kebiasa makan sehari 3 kali gitu. Kebetulan beruntungnya saya dapat dokter yang galak banget. Oh, itu ya. Gitu. Ini ada yang bilang nih kalau dokter ganteng sembuhnya jadi lama. Kalau galak malah cepat sembuhnya. Dokter galak jadi cepat sembuh. Kalau dokter yang galaknya ganteng bingung kan? Nah, gimana tuh? Pasti dokternya galak makanya cepet sembuh. Betul, dokter saya galak banget gitu. Ini dokternya juga pasti lagi nonton nih. Iya, dokternya lagi nonton, makanya saya bilang gitu. Halo Pak Dokter. Mas Dokter masih pada muda-muda so. Nah itu apa namanya? Jadi ya apa proper nutrition. Tadi Mas Faisal nanya ada nutrisi dari nutrisi untuk mental dari Netflix nggak? Yes. Salah satu yang membuat saya cepat sembuh adalah nontonin Duke of Hastings. Muka ganteng itu sangat membantu. Aktivitas yang belum nonton Netflix berarti ya, pas isoman. Ya, itu Mas Faisal itu beneran tuh ngaruh banget tuh mental. Saya kayaknya ini apa namanya? Saya menyadari kalau buat saya pengalaman saya penyakit COVID itu jadi kayak apa namanya mental game gitu. Salah satunya jadi emang semangat buat sembuh. Salah satu yang saya lakukan selain Mbak Iva Hayati, saya apa namanya dapat asupan dari Duke of Hastings juga. Apa namanya? Jadi selain dapat asupan dari tontonan tadi itu gitu. Satu hal yang saya lakukan adalah saya memaksa diri saya untuk cari humor. Nah, gimana caranya? Ya udahlah, pokoknya cari hal-hal yang lucu aja gitu. Jadi seringkali kayak apa namanya? Kayak misalnya contohnya gini. Kalau perawat atau dokter nanya, saya jawab seasal-asalnya, seajaib-ajaibnya. Itu part of ini apa namanya? Cara saya untuk coping supaya tetap senang. Coping mekanisme saya supaya tetap senang gitu. Saya nggak tahu tiap orang beda-beda. Saya bawa buku mewarnai sama krayon. Oh ya? Sana. Jadi saya ngewarnain. Dokter saya meskipun galak, tapi dia rajin ngajakin saya main Uno. Itu juga membantu. Gitu. Terus yang sangat membantu kalau buat saya itu apa namanya? Ditelepon sama teman-teman, sama saudara. Salah satu momen yang saya suka adalah ketika om saya nelpon, terus kita ketawa-ketawa berdua untuk hal-hal yang sangat receh gitu ya. Terus kita ketawa-ketawa, ngikik-ngikik aja. Itu tuh benar-benar emotional boosting ya. Itu boosting mood banget. Jadi kalau teman-teman yang lagi punya temen atau keluarga atau siapapun yang lagi kena COVID, please telepon mereka, WhatsApp mereka dan segala macam. Ada anaknya, iya ditelepon sama bapaknya, aku langsung ketawa-ketawa. Nah, apa namanya? Itu akan sangat membantu. Please telepon teman-temannya, please kasih semangat, kasih gif atau apapun ucapan kesannya sepele. Kabarnya gimana hari ini? Udah enakan belum? Gitu. Itu membantu banget. Dan saya beruntungnya saya punya banyak sekali orang-orang yang melakukan hal itu, orang-orang yang komen di postingan saya tiap hari doain. Saya benar-benar #bless gitu. Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mas Hadi. Prayitno, setelah itu ada rencana donor plasma nggak? Rencananya begitu, tapi Mas Hadi saya belum benar-benar divonis sembuh secara official.
Tapi rencananya sih pengennya begitu. Gitu. Nah, Emang berarti perhatian tuh penting banget ya Mbak untuk penting mereka yang banget. sedang mengalami krisis. Yes, Jadi, yang lagi ngalamin COVID. Karena gini, ya. saya pribadi itu ketakutan-ketakutannya muncul, dan kan kita sendirian di sana ya, gitu. Meskipun di ada tenaga kesehatan, tapi ya kan ya nggak mungkin lah kan, mereka tugasnya banyak gitu. Jadi bukan cuma Ya. kita aja gitu. Nah, apa namanya? Jadi itu benar-benar main games gitu. Gimana malam-malam atau hari-hari ketika kita sendirian, terus kemudian ketakutan-ketakutan itu muncul, kita jauh dari keluarga, nggak bisa meluk ibu, nggak apa. By the way, saya tadi sore masih nelpon dokter saya, nangis-nangis karena kangen sama ibu, kayak gitu-gitu. Dan it's okay gitu. Dan ya udah, kalau emang perlu nangis ya nangis. Ketakutannya sangat real. The struggle is real. Ketakutan saya yang muncul itu adalah misalnya kayak, gimana kalau nanti saya perburukan? Gimana kalau nanti saya nggak bisa napas? Gimana nanti kalau saya sesek? Gimana nanti kalau saya, yang paling menakutkan tentunya, mati gitu misalnya. Ya sudah, gitu. Itu harus di-handle. Dan support keluarga dan segala macam itu luar biasa. Jadi memang timbul banyak ketakutan-ketakutan sendiri gitu ya Mbak, yang malah justru memperburuk kondisi mental dan imun Mbak Inai saat itu. Jadi makanya memang dibutuhkan banget kayak support dari sekelilingnya, itu benar-benar dibutuhin asupan-asupan. Jadi gini, saya nggak nonton, meskipun saya nonton Netflix misalnya gitu ya sepanjang hari, saya nggak nonton film-film yang bikin depresi juga gitu. Jadi ya yang ditonton lumayan juga banyak tuh film-film di Netflix yang kayak gitu ya. benar gitu, atau di YouTube gitu, jangan gitu. Ya udah, tonton aja yang bikin ketawa. Dan tadi itu cari sesuatu yang lucu gitu. Ini kayak misalnya, dan itu benar-benar bikin support banget. Jadi kayak misalnya ketika dokter saya bilang, dokter ngomong ke saya, Mbak Nay mesti tahu gitu, kakak-kakaknya Mbak Nay itu benar-benar berupaya sekuat tenaga untuk kesembuhan gitu. Nah itu support banget gitu. Itu benar-benar kayak boosting banget. Maka saya kemudian menjawab kepada dokter saya, hah serius dok? Dokter yakin mereka niatnya bukan emang masukin saya ke rumah sakit supaya mereka bisa mendapatkan warisan sendiri? Rebutan warisan keluarga. Menguasai itu. Mereka menyiapkan saya. Itu salah satu coping mekanismenya Mbak Ina ya, lewat humor. Yes. Dan kebetulan, kebetulan saat gitu, beruntungnya saya ketemu dokter-dokter dan nakes-nakes yang kocak juga, yang juga gitu, juga punya sense of humor yang sama. Jadi kayak misalnya gini, bayangin ya gitu, pagi tiba-tiba ada dokter datang gitu ke tempat saya meriksa, namanya ternyata dokter Ana. Setelah dokter Ana ini keluar, perawatnya masuk, namanya Nurse Elsa. Saya otomatis langsung nyanyi Let It Go gitu. Dan terus mereka gimana? Kok ya dia nyambung gitu. Jadi kayak buat para nakes juga, kalau pasiennya agak-agak gila gitu, ditanggepin aja gitu, nggak apa-apa. Ya itu salah satu cara biar cepat sembuh lah ya Mbak. Betul. Dan salah satu cara saya yang kemarin saya pakai buat sembuh itu adalah benar-benar misalnya gini, dengerin musik yang bikin senang gitu. Dynamite-nya BTS itu benar-benar sangat membantu misalnya. Jadi dengerin lagu-lagunya kayak gitu. Jangan dengerin lagu-lagu melo. Jangan hubungin mantan. Itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Kalau hubungin gebetan gimana Mbak? Ada itu gak? Tepat. Boleh banget. Lebih baik kalau misalnya gebetannya hubungin. Dijamin langsung. Oke. Saturasinya langsung naik. Saturasi oksigen. Gitu. Mbak, tapi ini ya, kira-kira Mbak Ina itu merasa dilematis nggak sih? Karena kan
situasinya Mbak Ina sangat strict gitu loh menjaga diri dari paparan COVID. Tetap kena gitu loh. Tapi sementara orang-orang yang kayaknya kurang aware dan mereka tetap kumpul-kumpul tanpa masker, malah sehat-sehat aja, itu gimana Mbak? Menghadapi situasi kayak gitu. Apa namanya? Awal saya kena COVID itu yang saya rasain. Makanya saya bilang saya ngerasa kayak di prank ya gitu. Kayak saya udah se-strict itu, saya separno itu, kok saya malah kena. Sementara yang di luar kayaknya dia happy-happy. Saya punya banyak teman-teman yang sebenarnya punya pilihan untuk tetap di rumah, tapi nggak melakukan itu, sibuk happy-happy di luar. Bahkan mungkin nggak tahu, saya nggak ngerti entah melakukan protokol kesehatan atau enggak, tapi kemudian nggak kena gitu. Dan saya sempat ngerasa ini nggak adil banget. Iya. Dunia nggak adil sih, emang. Nggak adil gitu. Tapi ya itu tadi, dunia nggak adil emang. Yang bilang adil saya, ya udah, it is what it is gitu. Tapi pada akhirnya ya udah, orang udah kena, mau gimana? Saya mau ngomel-ngomel juga. Mau mengajukan keberatan, saya sudah mengajukan nota keberatan kepada Tuhan, sudah saya kirimkan, belum digugat ya Tuhan. Jadi ya udah, make the best out of it aja. Jadi yang saya lakukan adalah make the best out of it. Apa yang bisa saya lakukan saat itu untuk bikin kondisi saya lebih baik, ya udah saya lakuin aja, gitu. Terus tapi gimana Mbak ngasih saran ke orang-orang, karena kan mau kita menjaga diri kayak apa ternyata juga tetap kena. Akhirnya sia-sia nggak kalau misalnya kita mau nasihatin orang nih? Ngeliatnya jangan kayak gitu. Itu sudut pandangnya jadi kebalik. Sudut pandangnya gini, lah kalau di rumah aja kena, gitu. Dan gini loh, kita nggak pernah tahu itu bisa terjadi kapan aja. Oke, mungkin ya itu buktinya yang di luar bisa nggak kena, gitu. Ya kita nggak tahu. Saat itu imun saya bisa jadi emang lagi jelek gitu. Dan emang sejujurnya saat itu mungkin daya tahan tubuh saya lagi jelek. Saya lagi banyak begadang saat itu karena lagi ngejar deadline, ngurusin haul dan segala macam gitu ya. Terus saya makannya juga saat itu nggak proper. Tapi skip makan. Kalau makan mikirin mantan kan? Nggak mikirin mantan. Mungkin itu juga ada pengaruhnya sedikit gitu. Gitu. Mbak hostnya cucol mulu, bener Mas Adi Praitno. Mbak hostnya cucol mulu. Termasuk saat dia bilang dunia nggak adil. Dipantulkan gitu ya. Sebenarnya yang curcol saya. Gitu. Nah, jadi kita nggak pernah tahu, yang perlu dijaga bukan cuma 3M-nya doang, bukan cuma si protokol kesehatan, tapi juga gimana kita tetap jaga supaya imun kita baik gitu. Itu juga penting banget. Dan gini, untuk buat orang-orang yang masih keluar, satu hal yang saya pelajarin ketika kena COVID, saya baru menyadari bahwa dulu saya menganggap yang kalau kalau kena COVID ya itu mungkin mereka nggak bertanggung jawab kali, mereka masih keluar dan bla bla bla. Ternyata kan saya salah gitu, bahwa ya udah yang di dalam rumah pun, yang stay pun bisa kena gitu. Jadi banyak orang yang kena COVID di luar sana karena mungkin mereka nggak punya pilihan selain keluar. Kerjaannya mengharuskan mereka keluar. Situasinya, kondisinya mengharuskan mereka untuk keluar. Mereka nggak punya banyak pilihan. Untuk itu, makanya saya menegaskan lagi, ini saya akan sering banget ngomong kayak gini. Kalau kita punya pilihan, kalau kita punya kemewahan untuk tetap di rumah, then please stay. Supaya orang-orang yang harus keluar, yang wajib keluar, ancamannya tidak semakin besar. Gitu. Kalau bisa di rumah, please di rumah. Nah, itu pesannya ya, kawan-kawan dari Mbak Inai. Jadi, kalau nggak penting banget, mending stay di rumah aja. Mbak, aku mau... Supaya nggak punya pilihan. Iya, Mbak, aku mau ini nih, bahas mengenai sosok Mbak Inai sendiri, biar kawan-kawan juga lebih mengenal Mbak Inai lebih dekat.
Di luar soal Jangan COVID yang deket-deket kita kok. perbincangkan malam ini. Jangan deket-deket, jangan terlalu deket. Karena masih belum belum sembuh total. Jangan deket-deket biar nggak baper gitu maksudnya. Eh. Mbak, Nanti akunya baper. Mbak, kalau nggak salah dulu kan Mbak Ina ini bikin gerakan namanya positive movement, Mbak. Itu gimana? Masih nggak sih sekarang? Apa sebenarnya Saya baru positive menyadari, movement? saya baru menyadari nama itu sangat tidak cocok di saat pandemi seperti ini. Oh iya, kok saya baru nggak ya? Bener-bener. Ini Itu sama ya, ironi. kayak itu sama kayak teman saya sempat doain saya gitu. Jadi waktu tahu saya apa namanya COVID, terus dia bilang gini, aduh kamu sehat-sehat terus ya, semoga kamu tetap positif gitu. Maksudnya semangatnya tetap positif. Terus aku bilang, iya. jangan tetap positif dong, aku mau negatif. Jadi itu beda makna. Aduh. Saat ini tidak cocok positif movement. Ya, gini, jadi positif movement itu sebenarnya kita mengkampanyekan kayak kalau kita mau perubahan yang lebih baik ya kita yang mulai gitu. Jadi ini sebenarnya gerakannya nggak jauh beda sama yang saya lakukan misalnya di Gus Durian dan segala macam. Cuman fokusnya ini di teman-teman muda gitu aja. Jadi ya more or less sama, tidak terlalu jauh berbeda dengan Gus Durian gitu. Oh, berarti saya mesti jelasin Gus Durian juga ya? Boleh dong dijelasin. Ya, basically kita membicarakan soal bagaimana kita kemudian bisa punya peranan dan kontribusi untuk menciptakan kondisi masyarakat yang inklusif, setara, terus saling support gitu, tidak apa ya, tidak seperti sekarang, tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang gimana? Ya, senyumnya metaforis banget sih Mbak. Saya suka agak nggak jelas. Kayaknya COVID ini juga membuat otak agak ini ya. Koslet. Ya gitu. Intinya tadi, bagaimana kita kemudian bisa berkontribusi untuk apa namanya kemudian punya peranan dalam menciptakan society atau lingkungan yang inklusif, yang kemudian jauh lebih apa namanya saling support dan segala macam dan setara dan damai gitu. Ini ada banyak yang nanya ya. Aku seneng deh. Bukan nanya, ini komentar. Dari siapa ini? Eti Masruro, nggak bayangin di sisi Mbak Nay ada Mbah Gus Dur. Lalu senang sekali lihat Mbak Inaya sudah sembuh. Kita berdua mulai kena COVID pada saat yang hampir bersamaan. Saya sudah selesaikan isolasi mandiri awal tahun ini. Wah. Semangat Mas atau Mbak TPS 73. Sebentar lagi kita bisa pulih. Amin. Apa ini? Oh ya. Hashtag masuk sistem. Oh ya, saya lupa mengundang kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan silakan loh ya. Mumpung kita sedang berbincang-bincang dengan Mbak Ina ya. Ini kesempatan yang langka. Biasanya tarifnya mahal sih mengundang Mbak Inai. Ini ada yang nanya, aku mau deket sama Kak Ina ya, gimana caranya? Wow, ini cewek cowok? Cewek, ini Kak Niti ya. Kamu udah ada di hati aku. Gak usah supaya deket-deket. Mas Doni, ada Mas Doni Nurpatria. Ini Mbak Nay di RS apa udah di luar? Di luar RS, Mas. Saya di parkiran. Di parkiran RS. Enggak. Saya sudah keluar dari RS. Alhamdulillah, Mas Doni. Terima kasih sudah didoakan lekas sehat. Mas Doni juga sehat-sehat ya. Ada silakan pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan. Masih terkait dengan gerakan-gerakan. Diketawain tuh. Gerakan-gerakan yang selama ini dibangun nih sama Mbak Ina, itu sebenarnya kalau visinya sendiri dari Mbak Ina yang apa? Ikut mendirikan. Saya sambil minum ya saya. Boleh dong. Soalnya ada dokternya di sini, daripada saya dimarahin. Minum air putih yang banyak itu juga diwajibkan.
Jadi banyak kayaknya beda deh sekarang ini dari Belican. Bedanya apa? Ya, Belican. Bedanya saya apa? Bedanya sekarang. Oh iya, saya bedanya apa? Mbak Ina habis sembuh kok tambah muda ya. Mbak Ina ya, kalau Bapak masih sugeng, apakah yang beliau guraukan tentang COVID? Nah, menarik ini. Waduh, susah ini. Tapi ini wah seru juga. Tapi ayo Mbak, kira-kira apa Mbak? aduh, apa ya? Wah kacau. Saya belum bisa jawab nih, Mas Fakih. Itu harus mikir dulu. Tapi izinkan saya minta ini dulu ya. Saya minta apa namanya wangsit dulu ke Gus Dur nanti ya. Kalau Bapak masih sugeng, Bapak saya nggak pernah sugeng. Bapak saya selalu Abdurrahman Wahid dari dulu sampai sekarang. Itu yang pasti. Mbak, ini nih ada pertanyaan dari Ignatius Boy. Susah nggak sih buat seorang Inaya yang harus selalu cheerful bahkan saat dalam tahap recovery kayak gini? Nah itu Mas Ignatius, itu tadi yang saya coba lakukan. Saya mencoba mencari lelucon atau sisi konyol dalam berbagai hal gitu. Jadi itu membantu otak saya untuk tetap semangat gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Itu membantu saya untuk coping mechanism gitu. Kalau selalu cheerful, enggak juga. Ada momen-momen seperti yang tadi saya ceritakan, ada momen-momen ketika saya sendiri gitu, dan ini yang ada di dalam kepala mulai main, ketakutan dan segala macam, itu jelas ada gitu. Makanya itu penting banget asupan gizi buat badan dan juga buat mental dari sekeliling, itu juga sangat membantu. Itu sangat membantu saya untuk bisa cheerful. Makanya kayak tadi, punya dokter yang sama gilanya. Dokter saya gila banget soalnya, mungkin bahkan lebih gila daripada saya. Apa namanya? #bless. Terus apa namanya, tadi nakes-nakes di sekeliling saya yang membiarkan saya untuk jadi gila. Saya punya cerita satu konyol banget saat saya di rumah sakit. Jadi saya saat di rumah sakit lagi dengerin BTS seperti biasa. Saya belum jadi ARMY, tadi ada beberapa yang udah bilang, wah ARMY, belum jadi ARMY. Didoakan semoga cepat hijrah menjadi ARMY. Itu pas saya lagi dengerin BTS, terus kayak ya udah sih, joget-joget aja sendiri gitu. Nah, pada saat saya joget-joget itu, tiba-tiba dokternya WhatsApp. Nongol. Mereka lagi nontonin saya di CCTV. Oh my God. Gitu. Aduh. Gitu. Jadi para anak konyol sih. Tapi ya udah gitu. Akhirnya apa namanya? Saya sempat ngerekam video saya lagi ya udah lagi dengan BTS itu, terus saya kirim ke beberapa teman, teman saya mengirim ke beberapa teman yang kemudian ternyata itu menjadi mood boosting gitu. Jadi hal-hal konyol itu juga bisa jadi mood boosting. Apa namanya? Terus ini ada yang ngasih tahu nih, Mas Hadi Prayitno, kira-kira kalau Gus Dur masih sugeng dia akan ngomong gitu, katanya kira-kira gitu aja kok COVID. Waduh, serem juga ya. Iya betul, aja kok COVID. Atau dari siapa ini? Tinggal di rumah aja kok repot. Bener, betul Mas. Boleh. Segila apa sih dokternya jadi pengen kenal? Jangan kenal sama dokternya. Sekali gila banget. Nama dokternya lagi dong Kak Nay, Ana apa Elsa tadi? Dokternya namanya Dokter Ana. Dokter Ana keren banget. Dokter Hafiz juga, itu dua dokter yang menangani saya di RSUI. Yang Elsa tadi itu adalah perawatnya Mas Doni. Jadi cocok banget kan, Dokter Ana dan Suster Elsa. Ada dua dokter gila yang ada di sini. Saya nggak akan nyebutin namanya karena ada orangnya di sini. Segila apa sih dokternya? Jangan mau kenal. Ini kenapa tadi ngomongin dokternya? Terus dia dibahas BTS juga.
Oh iya, ada yang bilang, saya yakin sih itu dokternya juga sebenarnya ikutan joget juga. Saya juga yakin gitu. Saya juga yakin. Saya gini, apa dokternya kita bikin hijrah jadi army aja apa gimana? Dicoba, Mbak. Boleh ya? Coba nanti kita bikin ya. Kita sama suka bikin juga. Ini penasaran juga, siapa sih nama dokternya yang lagi nonton? Melanggar kode etik ya kalau nyebut nama. Di Jogja di TikTok nggak naik. Oh, joget di TikTok nggak naik gitu. Ada yang nanya nih. Enggak, aku takut joget di TikTok. Aku takut viral. Bohong. Enggak, bisa. Iya. Kalau Life Goes On-nya BTS suka juga nggak? Suka, tapi itu juga salah satu yang kemudian ngasih mood boosting kalau udah kepalanya udah main dan segala macam itu Life Goes On-nya BTS juga membantu banget itu. Kakak ulang jogetnya dong. Boleh banget. Setuju, ayo Mbak. Kakak ulang. Langsung viral. Tapi dokternya ini mah dancer bukan suspek. Kok suspek? Udah lah suspek, saya emang beneran pasien. Makasih karena ya, jadi ikutan semangat untuk cepat bisa keluar. Wijaya Sari, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ini saya Wijaya nih suka ngomong yang aneh-aneh sih. Ini dia ratu TikTok. Saya dengar ya, Wijaya Sari ini. Ya, Wijaya Sari itu ratu TikTok. Sayangnya dia nggak nemenin saya. Dia nggak nemenin saya di ruangan pada saat saya dirawat. Jadi kita nggak bisa TikTok kan, gitu. Nah, TikTok online. Ada apa lagi? Dokter Sony, LG, Samsung ya. Oke. Aduh. Oke. El Profesor. Jangan dibaca itu lah. Semangat. Ini ada Pak Toy nih. Semangat sehat selalu. Terima kasih Mas Taufik. Mas Taufik juga sehat-sehat terus ya. Ini Mas Taufik termasuk salah satu yang nggak punya pilihan selain keluar. Jadi sehat terus Mas Taufik. Pikir perawatnya ini kayaknya salah obat jadi sering joget. Iya, mungkin perawatnya mikir kayak gitu. Kalau kayak gitu seharusnya yang evaluasi adalah perawatnya. Tadi saya kasih obat apa ya? Kata Belican kayaknya dokter Falado deh ya. Udah. Tenang salah. Ini jadi banyak sekali komentar spekulasi terhadap nama dokter. Buat konten TikTok sama dokternya dong, Mbak Nay. Oke, doakan saya ya guys. Itu saya jadikan challenge, bikin TikTok sama dokternya. Oke, kita tunggu kalau gitu. Gimana? Benar ya? Setuju nggak? Kapan, Mbak? Setuju ya? Setuju banget. Oke, teman-teman yang setuju, komennya silakan challenge saya bikin TikTok sama dokternya. Itu saya posting. Wih, asik nih. Ditunggu. Kapan, Mbak? Kapan? Kapan? Secepatnya. Kalau saya bisa bikin dia mau TikTokan. Mbak, agenda Gus Durian selanjutnya apa lagi? Aduh, Mas Doni, saya ini masih soman. Silakan tanya ke asistennya Mbak Ina ya untuk urusan Gus Durian. Asistennya adalah Wijaya Sari, bisa dikontak langsung lewat komen di bawah ini. Silakan tanya Mbak Salmon itu kalau soal itu. Ya. Okay. Tadi banyak yang apa lagi Salmon? Saya harus cerita apa lagi? Coba. Tadi mau ngomong apa? Mbak Ina dulu. Banyak yang nanya tadi, ada beberapa yang nanya kayak harus minum apa gitu. Ya udah, pokoknya yang penting vitamin. Syarat sembuh tadi ada yang nanya kayaknya. Syarat sembuh, aduh. Wow, sampai ada yang sudah bikin hashtag bikin TikTok bareng dokter. Yes. Asik. I'll take that challenge. Apa namanya? Berhubung dokter saya lagi nonton, rasakan kau dok. Sudah ada hashtagnya bikin TikTok bareng dokter. Apa namanya?
syarat sembuh. Syarat sembuh satu sama yang lain saya nggak gini. Saya nggak punya kemampuan atau punya kapabilitas untuk bilang syarat sembuh apa. Saya cuma bisa sharing. Tadi itu adalah cara-cara yang saya pakai untuk bisa sembuh. Nutrisi, makannya yang proper gitu ya. Terus kemudian nutrisi buat mental juga gitu. Oh, nutrisi fisik juga. Jadi apa namanya? Ya udah, selama di sana saya misalnya pagi tetap yoga gitu, atau olahraga yang ringan gitu, gerak-gerakin badan. Ya tadi tuh dengerin Dynamite sambil gitu-gitu dikit itu membantu banget kayak gitu-gitu. Asupan mood dari keluarga, dari teman-teman, dari segala macam itu sangat membantu kesembuhan gitu. Kalau vitamin dan segala macam, dokter gini, terlepas dari isoman atau dirawat di RS, dokter nanti pasti yang akan nganjurin minumnya apa, ininya apa gitu. Oh, jangan lupa minum air putih yang banyak. Air putih yang banyak, ayo kita minum. Karena dilihatin dokternya. Mbak, kalau menurut Mbak Ina soal vaksinasi gimana, Mbak? Yang sekarang mulai dilakukan nih. Oke. Untuk soal vaksinasi gini, sekali lagi saya nggak punya apa ya kewenangan untuk ngomongin itu, tapi apalagi saya termasuk orang yang nggak bakal dapat vaksin ya. Karena saya kena COVID. Orang yang sudah sembuh dari COVID tidak mendapat vaksin. Nah, gini. Tapi sejauh yang saya tahu, vaksin itu jangan dijadiin pembenaran bahwa kita jadi kebal, gitu. Atau kemudian kita jadi bebas ngapa-ngapain. Karena you're not. Kalian nggak bebas. Tetap protokol kesehatan, C3M dan segala macam tetap harus dilakuin, gitu. Jadi jangan dijadiin alasan. Jadi jangan dijadiin alasan misalnya pagi divaksin, malam jadi party. Enggak gitu. Seakan-akan langsung kebal gitu ya. Padahal belum tentu. Karena you're not gitu. Ini bukan soal kekebalan, tapi vaksin setahu saya dia menjadi membantu layernya untuk kita jadi lebih aman gitu. Apa namanya? Jadi please, saya nggak tahu banyak soal vaksin, tapi please kalaupun kita udah divaksin, jangan jadiin itu sebagai pembenaran bahwa kita jadi bisa bebas gitu. Itu sih soal. Oke. Mbak Ina ini sebagai penutup, boleh dong Mbak Ina kasih pesan-pesan atau ya motivasi terakhir lah kepada kawan-kawan bercerita agar semakin kuat mental dan fisik menghadapi pandemi ini. Iya, jadi gini, yang pasti sih saya nggak tahu, ini saya yakin ini bukan hanya concern saya, bahwa apa yang kita alami di pandemi ini nggak enak banget, dan sebagai orang yang udah pernah kena COVID, sama sekali nggak enak rasanya gitu ya. Jadi please stay healthy, stay safe, itu yang penting, itu yang paling penting. Jaga kesehatan, jaga imunitasnya. Kalau perlu nggak keluar, jangan keluar gitu. Tetap di rumah. Terus yang penting adalah menyadari bahwa ini mungkin masih panjang, gitu. Dan mungkin ini belum yang terburuk. Jadi kalau kita udah capek, kita udah terlalu lelah, kita stres apa segala macam, ingetin diri bahwa ini belum mungkin masih akan ada jalan panjang yang lain. Jadi staminanya tetap perlu dikuatin, kita tetap perlu sabar, dan yang paling penting tetap perlu support satu sama lain. Gitu. Ini kondisi dimana kayaknya semua orang mungkin lagi ngerasa nggak enak banget, bukan sesuatu yang kita inginkan saat ini. Itu sebabnya penting banget untuk selalu support satu sama lain, terutama yang emang punya kemewahan, yang memang punya kelebihan. Please dong support sama yang lain gitu, apapun bentuknya gitu. Mulai dari kalau bisa nggak keluar, kalau misalnya bisa saling berbagi, oh ya udah, mungkin saya bisa ngirimin vitamin atau saya bisa ngirimin makanan atau apapun, karena ini saat yang susah untuk kita semua gitu. Jadi please
support each other. Support sistemnya itu harus dibangun ya Mbak, satu sama lain, biar saling menguatkan. Yes. Ini saat yang paling ya. Mbak Inai, terima kasih. Ini saya perlu membacakan komentar terakhir kah? Atau saya lewati? Kuat okay. mental untuk move on dari mantan gimana Mbak? Kayaknya itu salah satu yang bikin saya cepet sehat juga ya dari COVID, karena saya mikir gini, kalau saya bisa move on dari mantan, saya bisa move on dari COVID. Oke. Keren banget. Mbak Inai, terima kasih banyak untuk bincang-bincang di Bercerita 31 malam ini. Dan semoga kawan-kawan yang ikut mendengarkan memperoleh inspirasi dari Mbak Inai. Pokoknya tetap sehat Mbak, tetap semangat ya. Ya, semoga lagi. obrolan gak jelas tadi, sampah-sampah tadi, semoga membantu. Yang pasti itu membantu saya. Humor tetap penting. Ya. Oke, sip Mbak Inai, terima kasih banyak. Thank you, selamat malam. Ya, terima kasih juga untuk kawan-kawan bercerita yang sudah menonton live kami malam ini. Bye, sampai jumpa di Selasa depan. Bye.